Halo guys, balik lagi sama gua Vintradepreneur. Jadi di materi kali ini gua mau bahas soal materi inducement ya. Apa itu inducement? Inducement itu adalah charge ya, charge yang nggak valid atau MSS yang nggak valid ya. Nah, kalau misalnya keberi kan charge-nya kan jadi MSS. Nah, itu MSS atau charge ya. Sebenarnya sih charge ya kan yang nggak valid. Nah, ketika market ini ngebreak swing low ya kan, pastikan kita tandain di sini charge ya kan. Nih, ntar guys. Nah, ini ditandain sama kita charge kan. Nah, charge-nya itu kebreak, kemudian market naik ke atas gitu, nembusin swing high. Nah, kalau misalnya ini downtrend ya kan, ini kan charge-nya kan di atas. Sesudah charge tembus, kemudian market turun ke bawah mecahin swing low yang ini guys. Nah, jadi seperti itu inducement ya guys ya. Seperti ini. Market tiba-tiba gini ya kan. Market naik, turun ya kan. Nah, harusnya kan naik nembusin atas, break of structure gitu kan posisinya uptrend. Tapi market malah naik segitu aja, nggak nembusin swing high yang ini. Kemudian market turun ya kan, nembusin yang ini swing low. Dan di sini nembusin swing low di sini ya kan. Ibaratnya kan charge ya kan. Nah, lalu market naik ke atas seperti itu. Nah, jadi di sini terciptalah breakout breakout structure eksternal gitu. Nah, jadi seperti itu bos. Nah, paham nggak guys? Nah, sedangkan kalau misalnya downtrend ya, market gini, market turun ya kan. Nah, kemudian market naik ya, terus market turun ya, market turun, kemudian market naik nih ya kan. Aturan kan nembusin gitu kan tuh, jadi bos ya kan. Nah, tapi market nembusin swing high ya kan. Sesudah nembusin swing high ya kan, di sini kan charge ya kan, di sini charge ya kan. Nah, charge ketembus ya kan, terus market ke bawah seperti itu ya kan. Nah, ini di sini inducementnya ya kan, charge-nya. Nah, kemudian market ngebreak yang ini ya, swing low yang ini, itu adalah breakout eksternal, breakout market structure eksternal ya, market structure eksternal breakoutnya. Paham gak guys? Jadi seperti itu ya kan. Nah, gua praktekin aja di sini ya, di market. Nah, di market kita praktekin ya guys ya. Nah, ibaratnya ini kan ke sini eksternal nih ya, eksternal. Nah, di sini di sini tuh inducement, ngerti nggak guys? Nah, jadi di situ inducement ya kan, market tuh seperti ini kalau digambar yang kayak tadi guys. Nah, market kan naik ya kan, kemudian market turun, market naik lagi, market turun. Nah, kemudian market naik seperti itu. Jadi kayak ngebentuk huruf W ya kan. Nah, tuh kayak ngebentuk huruf W. Jadi inducement tuh seperti itu ya guys ya. Nah, itu kalau di market structure eksternal ya. Nah, jadi seperti itu inducement ya kan. Charge yang nggak valid. Nah, ini kan pastinya kan kita nandain nih, market kan awalnya kan uptrend ya kan, uptrend, dan di sini konsolidasi ya kan. Nah, pasti kan kalau misalnya ini ya, kalau bos kan gitu ya kan. Nah, kemudian market kan ngebreak yang bawah tuh, swing low yang bawah, sehingga ngebentuk inducement gitu guys. Nah, terus apa guys, nih bentar kita cari lagi ya, inducement yang enggak valid. Nah, jadi kayak gini guys ya. Mana guys, kita cari dulu guys, bentar ya guys ya, bentar guys, kita cari dulu guys, bentar. Nah, kita ke low time frame dulu ya. Gue cari-cari dulu nih, sabar guys, gue cari-cari dulu. Dan nah, jadi gini ya guys ya, ini kalau dipotong ya, kalau misalnya gue potong ya kan. Nah, ini tuh inducement, ngerti nggak guys? Nah, ini inducement ya kan,
ini inducement dan kemudian market turun ke bawah. Nah, itu inducement guys. Nah, itu inducement ya kan. Market gini guys, ya. Ini kan aturan kan market sesudah naik gitu ya kan. Dia turun ke bawah ya kan, nembusin swing low ini ya kan. Tapi dia market malah naik ke atas. Market naik ke atas kemudian ini kan COC ya kan. Nah, kalau COC ketembus kan MSS ya kan. Nah, tapi market nggak gitu tuh, nggak begitu ya. Kalau MSS COC ketembus. Nah, jadi itu COC yang nggak valid gitu. Market naik, turun, naik. Nah, kemudian market seperti itu. Gitu, guys. Ngerti lah ya. Nah, cuman kalau misalnya kita reply ini ya. Nah, jadinya kayak gitu, guys. Nah, itu inducement ya, seperti itu ya. Itu inducement ya kan. Karena kan itu di situ COC gitu kan. Nah, terus kita cari lagi, guys. Mana ya? Kita cari lagi. Nah, kemudian ya di sini ya guys ya. Di sini inducement guys. Nah, di sini inducement. Ini ada inducement ya kan. Sini nih di eksternal ya kan. Market structure eksternalnya situ inducement ya kan. Nah, kemudian di sini ada RBS tuh. Itu ada RBS ya guys ya. Nah, sebelah kiri resisten tuh kan. Nah, sebelah kanan jadi support gitu. Jadi ini tuh inducement ya. Itu inducement ya kan. Nah, kan orang-orang pasti berpikir bahwa market itu akan seperti ini ya. Ketika breakout ya. Ketika breakout seperti itu, orang-orang pasti beranggapan bahwa market akan turun ya kan. Karena di sini MSS ya kan. Nah, orang-orang beranggapan begitu, market naik kemudian turun ya kan. Nah, tapi market tuh malah nembusin swing high yang ini gitu. Swing high yang itu ya kan. Nah, jadi di sini inducement ya kan, dan di sini RBS. Nah, RBS. Jadi orang-orang beranggapan sell ya kan di situ guys, di sini ya kan, ini di area sini. Orang-orang beranggapan sell di area sini ya kan, atau di area sini nih. Tuh, atau di area situ di eksternal ininya SNR-nya. Nah, kemudian market seperti itu kan. Nah, naik nembusin ini namanya inducement. Ini kan COC ya kan. Ketika market naik kan gini guys. Ya, pahamin baik-baik ya. Market kan naik nih, bos. Ya kan? Situ bos. Kemudian situ bos, ya kan? Nah, gitu bos. Nah, market naik, ya kan? Kemudian di sini market aturan kan harus nembusin swing ini, swing apa namanya? Harus nembusin swing high kan, tapi market malah nembusin swing low. Nah, jadi seperti itu ya kan, kayak ngebentuk double apa namanya, double bottom ya. Nah, jadi market naik ke atas kayak gitu ya kan. Harusnya kan di sini nembusin ya, sesudah turun market naik gitu kan aturan, tapi dia nggak gitu, nggak nembusin swing high, tapi dia malah nembusin swing low. Itu namanya inducement gitu guys ya, COC yang nggak valid inducement tuh. Nah, kayak gitu inducement ya guys ya. Nah, terus kemudian kita cari lagi di sini guys. Kita cari lagi. Nah, jadi seperti ini ya. Ini disebutnya inducement ya guys ya. Nih, ini inducement ya kan. Nah, ini inducement. Pastinya kan beranggapan bahwa gini guys ya. Contoh. Kan di sini market ini ya. Market kan bos nih di sini ya kan. Pabrik jadi bos ya. Nah, kemudian market ini kan bos, bentar-bentar itu bos ya kan. Nah, terus kemudian market kan naik tuh ya kan, naik. Ini gua sorry. Nah, market kan bos tuh, pastinya market kan naik tuh ke area sini ya kan. Mana namanya, di sini terus. Nah, terus kita potong di sini guys. Nah,
orang-orang kan beranggapan wah ini ngebreak ya kan, breakout di sini ya kan. Nah di situ breakout ya kan, cuman kalau di line chart kan breakoutnya beda gitu kan. Nah lebih baik kalau misalnya inducement atau liquidity atau breakout itu lebih baik tandain di ekor, jangan di body. Nah kan kalau di line chart breakoutnya di situ ya kan, breakoutnya di situ. Nah kalau yang gue bilang tadi lebih baik tandain di ujung ekor gitu kan. Nah seperti itu di ujung ekor ya guys ya. Nah ketika market breakout kan orang-orang menganggapan bahwa mau MSS nih coach ya kan, coachnya ketembus. Nah padahal itu inducement guys. Nah itu inducement ya kan. Nah kemudian market turun ke bawah. Nah turun ke bawah seperti itu. Jadi yang gue bilang guys, jadi kayak gini ya inducement itu guys. Nah market turun ya kan, kemudian market naik, turun ya kan, market naik gitu, baru dia turun gitu. Nah sama ya kayak tadi ya. Nah kayak gitu gambarannya ya nih tuh. Jadi kayak gitu ya kan inducement. Nah terus kita cari lagi ya guys ya, kita cari lagi. Nah di sini kan ini swing apa, swing high tertembus nih, mana ya nih, ini swing high tertembus ya kan, swing high tertembus ini di eksternal ya. Swing high kan tertembus tuh ya kan, bos kan namanya. Nah kemudian market kan turun tuh, market turun nembusin ini kan chordsnya ya kan, itu chordsnya ya kan. Cuman kalau kalau misalnya pakai lancar ini ngebreak ya kan, cuman kalau ini enggak ya kan. Nah jadi ini kan enggak apa namanya, enggak breakout, cuman kalau di lancar itu breakout tuh ya, kalian lihat breakout kan. Nah itu inducement juga gitu ya kan. Cuman kalau misalnya kita ke pembahasan liquidity ya, ini liquidity grab, ngerti nggak guys? Nah itu liquidity grab itu guys. Nah jadi inducement atau apa namanya, atau liquidity itu adalah jebakan market gitu, paham nggak guys? Nah gue cari lagi aja di sini, gue cari lagi mana nih guys, gue cari lagi guys. Bentar ya guys ya. Nah ini kan di sini market ngebreak nih jadi bos ya kan. Nah gue potong dulu ya di situ ya kan, gue potong di sini kan market ngebentuk nih jadi bos ya kan. Nah di situ kan break of structure ya kan. Nah terus kan di sini coach ya kan, sini pastinya coach. Nah coach ketembus, orang-orang beranggapan bahwa market bakalan turun ya kan. Kan ini coach ketembus MSS ya kan, ibaratnya coach itu. Nah gue tandain dulu di sini coach, coach aja jangan MSS ya kan. Nah jadi kayak gitu coach ketembus ya kan. Kemudian mereka itu orang-orang tuh entry di area sini ya kan, di area resisten sini ya kan, SNR gitu kan. Nah padahal ini inducement gitu guys, itu inducement. Dan kalau misalnya kita ke apa namanya, ke low time frame ya, coba ya gue ke low time frame, dan di sini ngebentuk market tuh ke area support tuh. Nah itu kan support tuh, nih ini kan support ya guys ya. Nah market ke support ya kan. Nah seperti itu, jadi itu inducement ya kan. Nah kalau kita ke M30 ini kan nggak kelihatan tuh ya kan, nggak kelihatan. Padahal kalau dibilang sih OLHC ya, OLHC bukan OCL, OLHC sebenarnya. Nah itu inducement gitu guys ya kan, itu inducement. Dan orang-orang nge-sell, yang gue bilang orang-orang pada ini pada nge-sell nih di area sini ya kan. Nah kalau nggak di area sini ya di area sini pada nge-sell, dan orang-orang tuh beranggapan bahwa market akan turun seperti itu. Padahal kenyataannya market gitu ya kan, naik seperti itu, nembusin swing high ya kan, swing high yang ini guys. Nah swing high yang itu, jadi seperti itu ya guys ya. Nah charge yang nggak valid seperti itu inducement. Nah kemudian kita lihat market nih ya.
Nah, kalian lihat tuh seperti itu. Nah, kemudian market nge-break swing high kan yang ini kan. Nah, jadi kayak gitu ya guys ya. Inducement ya guys ya. Nah, inducement seperti itu. Dan ini juga inducement guys. Ini kan swing high ke break nih ya. Swing high, bentar guys. Nah, gue potong dulu ya. Nih, gue potong sampai sini ya. Nah, di sini ya guys ya. Ini kan bos nih, ya kan, di sini kan bos ya. Situ kan bos breakout ya guys ya. Nah, situ bos, kemudian di sini orang-orang beranggapan bahwa oh ini di area sini. Ini kan awalnya kan kita nandain pastinya di sini nih. Nih, gue potong sampai sini aja dulu. Nah, ya, gue potong sampai situ. Nah, orang-orang pasti nandain di sini kan bos ya kan. Terus di sini coach ya. Di situ coach. Nah, kemudian market gagal nembusin apa? Coach ya kan. Malah ngebreak jadi bos. Ya, ngebreak jadi bos. Nah, kemudian market turun nih ya kan. Market turun. Nah, kemudian di sini breakout ya kan, tuh breakout kalau diituin kan. Kalau kita ke kananin kan. Nah, lalu di sini tuh ada area SNR nih. Ini SNR ya guys ya. Tuh SNR di sini ya kan. Nah, situ SNR dan kena ya kan. Tuh kena guys. Nah, kemudian di sini sebenarnya bukan apa namanya, bukan yang valid ya. Yang apa? Yang iya ya. Coach yang valid bukan. Ini adalah coach yang nggak valid. Ngerti nggak? Nah, orang-orang beranggapan bahwa market akan turun nih di sini. Ya, karena kan ini udah market turun nih, ya ekornya ngebentuk ekor. Nah, orang-orang tuh pada ngesel di area sini. Orang-orang pada ngesel di area situ, beranggapan bahwa market akan turun seperti itu, ya kan gambarannya. Nah, padahal market tuh nembusin swing high gitu. Ini swing high-nya, ya kan. Nah, swing high-nya kalau misalnya kita bahas di liquidity yaitu buy side liquidity gitu kan. Nah, terus habis gitu ini sell side liquidity-nya nih. Sell side liquidity-nya yang ini guys. Ini mana namanya? Salah gua. Bukan yang itu. Nih. Sorry ya. Sorry nih. Sell side liquidity-nya yang ini guys ya. Ini yang eksternal ya guys ya. Nah, ini yang eksternal, ini sell side liquidity-nya. Tuh. Nah, kemudian market ya kan, ini inducement. Coach yang enggak valid. Coach yang nggak valid itu inducement, ini kita hapus yang orang-orang sell itu. Nah, kemudian kan sini kena RBS ya kan, ini coach yang nggak valid, inducement, dan kemudian market naik nembusin high-nya seperti itu ya kan. Nah, jadi ketembus. Nah, ini swing high-nya, buy side liquidity-nya. Jadi seperti itu guys ya, soal inducement ya. Kalian cari-cari aja kayak begini ya, kayak gua, coach yang nggak valid intinya gitu. Terus sesudah kalian tandain coach yang nggak valid itu adalah inducement ya kan, kalian tandain nih coach yang nggak valid inducement, dan kemudian habis gitu kalian cari area SNR gitu kan, RBS atau SBR atau resisten ke resisten gitu. Nah, jadi seperti ini juga ya guys ya. Ini kan kalau di internal ya, ini internalnya ya. Nah, di sini market breakout ya kan, di situ kan bos, pasti kan coachnya jadi sini ya, coachnya. Nah, coachnya kan ketembus tuh, coachnya ketembus ya kan, market tuh beranggapan bahwa akan turun gitu. Nah, market orang-orang orang-orang beranggapan akan turun ya, karena di sini ada area SNR gitu kan. Orang-orang beranggapan turun ya, padahal ini adalah inducement gitu guys. Itu kan coach ya kan, ketembus, itu coach yang nggak valid gitu. Nah, itu inducement ya kan, orang-orang beranggapan seperti itu gitu. Nah, seperti itu orang-orang beranggapan bahwa market akan turun, padahal market naik ke atas gitu guys, ngerti? Nah, seperti itu, dan kita lihat ya guys ya, itu coach yang nggak valid ya. Nah, jadi kayak gitu ya guys ya.
Mungkin itu aja pembahasan inducement ya, pembahasan materi inducement. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan serta percakapan ucapan yang tidak enak didengar, mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi kalian tandain lah seperti itu ya kan. Nah, kemudian di sini kalian cari ya kan di low time frame. Kok ini bisa ke sini market kan. Nah, di sebelah kirinya itu ada apa gitu. Kalau misalnya di M15 gitu kan. Nah, tuh contoh kayak gitu ya kan. Nah, di sini ternyata ada support ya kan, tuh support. Market ke support ya kan. Terus ada inducement lalu market naik kayak gitu. Ya kan. Kalau misalnya di M30 kan nggak kelihatan. Ya kan? Tuh. Kalau itu bukan support ya kan. Padahal kalau kita turun time frame itu support gitu, guys. Sesudah inducement ya kan. Itu inducement ya. Lalu ada support ya, entry gitu. Ngerti nggak, guys? Jadi seperti itu ya, guys ya. Inducement adalah charge yang nggak valid. Oke, itu aja pembahasan materi inducement untuk kali ini. See you next time, bye bye.